Bagaimana gambaran hari akhir? Inilah gambaran hari kiamat dalam Al-Quran yang perlu kita ketahui. Sebelum saya jelaskan, dukung akun kami dengan terlebih dahulu klik subscribe, like dan aktifkan loncengnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap diri kalian memperhatikan apa yang telah Dia persiapkan untuk hari esok." Quran Surat Al-Hasr. Para mufasir, seperti Imam Ibnu Katsir dan Imam Al-Qurtubi, umumnya sepakat bahwa yang dimaksud dengan hari esok adalah hari kiamat. Hari kiamat disebut hari esok menurut sebagian mufasir karena begitu dekat kedatangannya, seperti datangnya esok hari. Hari kiamat adalah penanda awal alam akhirat. Hari kiamat terjadi saat malaikat meniup sangkakala yang pertama. Tiupan pertama ini menghancurkan seluruh kehidupan di jagat raya. Tiupan pertama disusul dengan tiupan kedua yang membangunkan kembali semua makhluk. Inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan dalam Al-Quran. Tidak adalah teriakan itu, selain sekali teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami. Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Yasin 51-54. Dan kami tiadalah mengundurkannya, melainkan sampai waktu yang tertentu. Dikala datang hari itu, tidak ada seorang pun yang berbicara, melainkan dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang celaka, dan ada yang berbahagia. Quran Surat Hud 103-105. Setelah terjadi hari kiamat, disusul dengan hari kebangkitan, di alam akhirat akan ada pengumpulan semua manusia di padang mahsyar. Padang mahsyar adalah tempat penghitungan amal. Disinilah terjadi hari perhitungan. Pada peristiwa ini seluruh umat manusia, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir dikumpulkan dalam satu tempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kalian datang berkelompok-kelompok." Quran Surat An-Naba 17-18. Keadaan manusia pada hari kiamat pada umumnya berada dalam kepanikan yang amat dahsyat, namun ada pula yang bergembira. Bergantung pada amalan masing-masing, sebagaimana firman-Nya, "Jika datang suara yang memekakkan tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan mereka. Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria. Banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka." Quran Surat Abasa 33-42. Orang-orang yang selama di alam dunia
mengingkari adanya hari kebangkitan dan perjumpaan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat akan menyesal. Mereka pun akan menerima azab dengan memikul dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Setiap manusia akan diadili di pengadilan akhirat dengan membela diri sendiri saat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan kita di dunia. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan. Ingatlah suatu hari ketika tiap-tiap diri datang untuk membela dirinya sendiri. Quran Surat An-Nahl 16, 111. Tidak ada orang lain yang bisa menggantikan kita atau membela kita di pengadilan akhirat di hadapan Hakim yang Maha Adil, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutlah kalian pada suatu hari saat seseorang tidak dapat menggantikan orang lain sedikit pun, tidak akan diterima suatu tebusan dari dirinya, tidak akan memberi manfaat syafaat apapun bagi dia, tidak pula mereka akan ditolong. Quran Surat Al-Baqarah 2, 123. Dipastikan manusia diminta pertanggungjawabannya atas apapun yang dia pernah dikerjakan di dunia, dengan segala argumentasi dan alasan-alasan pembenaran perbuatannya. Quran Surat Al-Qiyamah 75, 13. Sahabat beriman, admin mau bagi nasihat untuk sahabat Agai Atala dan khususnya untuk admin sendiri. Ini pesan dan nasihat admin. Amalan yang pertama kali akan dihisap dari seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka amal yang lainnya juga nilai baik. Jika salatnya buruk, maka amal yang lainnya juga dinilai buruk. Mari dari sekarang kita perbaiki sholatnya, tingkatkan lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi